Halo, balik lagi sama aku Ayu dan pada video kali ini kita akan melakukan atau mencatat laporan keuangan yaitu profit and loss dan juga balance sheet. Nah, di sini kita perlu mengetahui dulu bentuk dari laporan yang nantinya akan kita print sebagai laporan keuangan. Yang pertama, kita akan mengecek di dalam modul accounting, lalu di bagian reporting kita mau cek nih laporan keuangan terkait profit and loss itu berbentuk seperti apa. Ini kita akan ngeprint semua entry-nya aja, kemudian kita simpan. Lalu oke. Nah, di sini udah terlihat ya format data atau format tampilan hasil laporan profit and loss-nya itu sudah jadi kayak dia punya parent-nya, lalu dia punya anak-anaknya yang termasuk gross profit apa, yang termasuk cost revenue apa gitu. Dan jika kita bandingkan pada format yang ada di dalam file yang dimiliki oleh Pak Ahmad Daniel ini, dia juga bentuknya seperti hierarki. Ya, di sini ada penjualan, yaitu si income, lalu ada harga pokok penjualan, lalu di bagian expense ini. Kemudian namun jika kita lihat masih ada beberapa parent yang tidak terkategorikal gitu. Jadi di sini kan harusnya yang 6 strip ini dia masuknya ke dalam beban administrasi dan umum. Jadi kita perlu mengubah format account-account agar sesuai dengan urutannya. Jadi di sini kita bisa ngecek nih di dalam account report. Kemudian kita bisa group by parent reportnya. Ada profit and loss, di mana profit and loss ini punya dua buah bagian, yaitu income and expense yang nantinya dijadikan parent dari setiap account yang ada di sini. Di sini tuh kita bisa edit aja ya, yang dibagi yang income dulu. Income itu dia maksudnya ke penjualan. Oh ya, sebelumnya kita perlu cek juga chart of account, apakah yang 4 strip ini termasuk ke dalam penjualan atau income. Di dalam chart of account, lalu di sini kita group by account type-nya langsung, kemudian di sini ada income. Nah, di sini sudah terlihat ya, dari 4 strip ini merupakan anakan atau child dari jenis profit and loss yaitu income. Kemudian di sini kita bisa lanjut balik lagi ke bagian tadi profit account report. Di sini kita group by parent lagi, yang income-nya ini kita edit, dimana report name-nya kita samakan jadi penjualan. Lalu sequence-nya ini kita mengikuti yang ada di sebelah sini. Jadi urutan ketika dia dijadikan laporan itu urutan keberapa? Kalau di sini kan 10. Kemudian parent-nya itu merupakan profit and loss. Lalu tipenya adalah account type. Nah, kemudian di sini kita bisa masukin account type yang dimaksud adalah apa. Sini merupakan income ya, income. Lalu display detailsnya kita mau display children with hierarchy. Jadi nanti di dalam laporannya ini kita ingin juga ditampilkan child yang dimiliki oleh si penjualan atau si income ini. Dan kita simpan aja. Setelah kita mengubah format terkait penjualan atau anak dari profit and loss yaitu si penjualan, kita juga perlu mengubah yang bagian expense ini agar sesuai dengan ketentuan yang ada di file laporan keuangan. Di sini namanya merupakan harga pokok penjualan. Lalu sequence-nya, urutan dia akan dicatat adalah 20. Jadi dia akan dicatat setelah si income-nya ini. Lalu account type yang dimaksud adalah
akun tab dengan yang diawali dengan 5 strip. Nah, kalau misalnya kita lihat di chart of account, yang diawali dengan 5 strip ini adalah cost of revenue. Jadi di bagian account tab ini kita pilih si cost of revenue, expense dan depreciation bisa kita hapus. Oke, kita simpan lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat salah satu child dari financial reportnya itu adalah laba rugi kotor. Di sini kita bisa buat baru, namanya adalah laba rugi kotor, dan sequence-nya adalah urutan dia di rekam tuh 30. Kemudian parent adalah profit and loss, lalu tipenya di sini adalah account type. Nah, dikarenakan laba rugi kotor ini atau cost of goods sold merupakan kalkulasi antara income dan juga cost of revenue. Jadi sini ada penjualan dan juga harga pokok penjualan, di mana secara default ini penjualan kan bernilai negatif ya. Lalu si cost of revenue ini bernilai positif. Jadi nanti apabila laba rugi kotornya ini untung, maka nilai di dalam kolom ini akan positif. Lalu apabila ternyata selisih dari keduanya adalah negatif, maka atau rugi, maka laba rugi kotornya ini akan bernilai negatif. Nah, di sini account type-nya itu melibatkan dua buah akun type, yaitu si income dan juga cost of revenue. Oke. Nah, di sini kita display detailnya no detail aja, karena di sini kita hanya ingin menampilkan si account type laba rugi kotornya aja. Oke, kita karena udah selesai sama format yang diinginkan, lalu kita simpan lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang beban administrasi dan umum. Jika dilihat di sini, dia memiliki satu child langsung, yaitu beban gaji dan upah. Jadi saat kita membuat beban administrasi dan umum ini, dia merupakan tipenya view. Sini sequence-nya 40 ya. Kemudian parent-nya itu adalah profit and loss, tipenya view, karena dia memiliki child yang nantinya masih merupakan sebuah parent gitu. Di sini reserve balance side sebenarnya nggak berpengaruh karena dia berupa view. Lalu kita buat lagi beban gaji dan upah. Nah, beban gaji dan upah ini dia merupakan child dari beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum yang tipenya adalah kalau kita lihat di situ dia account ya. Dan sequence-nya ini merupakan 10 karena dia anak pertama dari beban administrasi dan umum. Kemudian kalau kita lihat di sini akun-akun yang terlibat itu adalah akun-akun dengan kode yang depannya itu mau dimulai dari 6 strip 1. Oke. Ini kita pilih semua, lalu kita select. Kemudian ini kita pilih reserve, dan di sini kita bisa pilih display children with hierarchy. Jadi kita mau bahwa si beban gaji dan upah ini di laporan pada bagian beban gaji dan upah dia menampilkan child-childnya dia kayak gitu. Kita simpan. Kemudian di sini ada keperluan kantor. Nah, dia ini merupakan anak kedua dari beban administrasi dan umum. Sini kita lagi di anak kedua dari beban administrasi dan umum. Kemudian dia tipenya adalah account. Di sini kita reserve balance dan display with children with hierarchy. Kemudian kita filter lagi. Kalau kita lihat di sini anak-anaknya merupakan anak-anak dengan kode yang dimulai dari 6 strip 1 3 1 1. Kita apply, lalu kita select semuanya dan kita simpan. Dan yang terakhir itu ada biaya kantor. Kita create ulang. Kemudian report name-nya adalah biaya kantor, di mana parent-nya adalah beban administrasi dan umum, dan dia merupakan sequence ke-30 yang tipenya merupakan account ya. Jadi
Di sini akun-akun yang terlibat, jangan lupa untuk display children with hierarchy. Dan akun-akun yang terlibat adalah akun-akun dengan awal kodenya itu dimulai dari 6 strip 411. Oke. Di sini kita pilih, kemudian kita select dan kita simpan. Nah, sekarang kita cek lagi. Di bagian profit and loss dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah child ya. Di sini ada penjualan, ada harga pokok penjualan, ada laba rugi kotor, kemudian beban administrasi dan umum, laba pendapatan lain-lain, dan laba rugi bersih. Nah, yang ini bisa kita hapus aja. Oke, selanjutnya kita melanjutkan untuk membuat yang bagian pendapatan lain-lain. Yang pendapatan lain-lain ini kalau kita lihat, ternyata dia di sini tipenya account type, yaitu si pendapatan lain-lain. Dia tipenya itu merupakan account ya, harusnya di sini account. Dan accountnya itu adalah pendapatan bunga, atau di sini kita bisa cari aja yang kodenya contains 811. Nah, itu pendapatan bunga, pendapatan deposit dan lain-lain. Kita select, kemudian ini reserve, dan jangan lupa display children with hierarchy. Kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat financial report yang merupakan profit and loss, yaitu laba rugi dan bersih. Nah, di sini laba rugi dan bersih ini memiliki sequence itu ke-60. Lalu jangan lupa di reserve balance line-nya. Jadi dia akan menyesuaikan, kalau misalnya dia negatif, maka dia akan negatif. Lalu kalau misalnya dia ternyata positif, dia akan bernilai positif. Kemudian parent adalah profit and loss, dan tipenya itu merupakan account type. Lalu di sini account type yang terlibat ini adalah pertama merupakan kalkulasi dari income dan juga cost of revenue atau harga pokok penjualan. Kemudian sisi dari pengeluaran lain-lain dan juga pendapatan lain-lain. Di sini jangan lupa no detail karena kita hanya ingin menampilkan si laba rugi bersihnya aja. Dan di sini ada account type yang terlibat, yaitu tadi cost of revenue dengan income. Lalu selanjutnya adalah expense dan juga other income. Oke, select. Lalu di sini kita simpan. Selanjutnya, karena udah, kita bisa melakukan, kita mau lihat lagi nih apakah bentuk dari account reportnya ini sudah sesuai dengan laporan keuangan laba rugi yang kita jadikan benchmark ini. Di sini kita pergi ke reporting bagian profit and loss, kemudian kita print. Oke. Kalau kita lihat di sini di bagian penjualan dia sudah sesuai ya, ada akun yang terlibat, kemudian harga pokok penjualannya juga ada akun HPP daging. Ini mungkin di dalam sistem Odoo yang kita punya itu dengan laporan keuangan ini berbeda ya. Namun jika kita lihat kalkulasi akhir atau balance pada net profit atau laba rugi bersih yang dimiliki itu sama, sebesar 411 juta. Kemudian bisa ada pendapatan lain-lain, kemudian ada biaya kantor, keperluan kantor, kemudian ada beban gaji dan upah yang termasuk adalah beban administrasi dan umum gitu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mengubah format laporan keuangan, yaitu balance sheet.